Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kali ini kita akan memasuki materi mengenai emosi dan motivasi, yaitu mata kuliah Psikologi Umum 2. Nah, jadi sebelum itu kita harus mengetahui dahulu nih, apa sih itu sebenarnya konsep dari motivasi, apa itu motivasi, pengertiannya. Nah, jadi motivasi ini adalah suatu kondisi di mana seorang itu merencanakan, memilih, atau mengeksekusi sesuatu sehingga keinginan fisik atau psikologis itu terpenuhi. Itu adalah menurut Petri tahun 1996. Di mana ketika ada motivasi, maka hal yang direncanakan tersebut akan dilaksanakan. Jadi intinya motivasi itu adalah suatu dorongan untuk kita melakukan satu hal gitu, agar kebutuhan psikologis ataupun kebutuhan fisik kita itu terpenuhi gitu. Jadi contohnya adalah ketika seorang itu ingin lulus sekolah kedinasan, maka hal yang perlu dipersiapkan itu adalah mendalami materi dan memperkuat fisik. Jadi, dapat dikatakan bahwa keinginan anak tersebut untuk lulus dalam sekolah kedinasan agar dapat membanggakan kedua orang tua mereka itu adalah motivasi yang mereka eh, jalani untuk mencapai keinginan tersebut gitu, yaitu dengan belajar dan latihan fisik. Sehingga karena motivasi mereka itu untuk membahagiakan orang tua, jadi mereka lebih semangat nih. Ada dorongan yang kuat agar mereka belajar dan latihan fisik gitu. Nah, selanjutnya itu ada jenis motivasi. Nah, jenis motivasi ini ada dua, yaitu motivasi intrinsik dan motivasi ekstrinsik. Nah, untuk motivasi intrinsik ini sendiri adalah motivasi yang berasal dari dalam diri individu itu sendiri. Jadi motivasi ini emang paling kuat ketika individu itu mendapatkan motivasi itu betul-betul motivasi intrinsik, hal yang akan dilakukannya itu pasti akan semakin kuat karena memang dari dalam dirinya gitu. Jadi jenis motivasi intrinsik ini adalah jenis motivasi yang apabila hal atau keinginan tersebut dilakukan berguna untuk kepuasan diri individu tersebut gitu. Jadi benar-benar memang untuk keinginan diri, kayak contohnya nih, ketika kita melakukan ibadah sunnah, hal tersebut adalah contoh motivasi dari internal kita karena kita mencapai kepuasan pribadi dan merasa hal tersebut merupakan aktivitas yang kita gunakan untuk meningkatkan keimanan kita. Atau contoh lagi ketika kita belajar gitu kan, kita puas nih terhadap diri kita sendiri karena kita mengetahui hal-hal yang sebelumnya kita ketahui. Jadi ketika motivasi kita belajar itu adalah motivasi intrinsik atau dari dalam diri, itu akan semakin baik dampaknya untuk pengetahuan dari dalam diri kita juga. Tuh, kemudian ada motivasi ekstrinsik. Nah, motivasi ekstrinsik ini adalah motivasi yang berasal dari luar. Mungkin ada penguatan atau reinforcement gitu ya. Nah, kemudian jenis motivasi ini adalah ketika hal atau keinginan kita itu dilakukan berguna untuk mencapai suatu penghargaan eksternal. Nah, contohnya nih, ketika kita berada dalam suatu organisasi, kita melakukan kontribusi besar untuk organisasi tersebut. Dan ada harapan kita, yaitu kemungkinan untuk mengambil alih jabatan tertentu dalam organisasi tersebut. Jadi motivasi ekstrinsik ini muncul karena adanya penguatan dari lingkungan luar ataupun punishment dari lingkungan luar. Jadi niat kita atau dorongan kita untuk melakukan hal tersebut bisa menjadi lebih kuat karena adanya pengaruh eksternal itu. Nah, selanjutnya ada pendekatan awal untuk memahami motivasi. Jadi ada beberapa pendekatan. Yang pertama itu ada instinct and the evolutionary approach, di mana menurut pendekatan ini, para ilmuwan zaman dahulu seperti James dan Dougal ini mengatakan bahwa hal yang dilakukan makhluk hidup di muka bumi ini diatur oleh insting atau naluri. Jadi upaya awal untuk memotivasi itu berfokus pada pola perilaku bawaan dan ditentukan secara biologis yang disebut sebagai insting. Jadi muncul sendiri gitu. Tetapi kita nggak dapat pungkiri bahwa perilaku manusia itu juga bisa dipengaruhi oleh faktor genetik gitu. Nah, kemudian pendekatan yang kedua adalah drive reduction theory. Di mana menurut drive reduction theory ini mengatakan bahwa perilaku itu muncul karena adanya dorongan fisiologis yang berguna untuk memenuhi kebutuhan dan mengurangi ketegangan. Jadi mengurangi ketegangan ya kata kuncinya, untuk memenuhi kebutuhan juga itu. Nah, dalam teori ini juga termasuk tentang konsep homeostasis, yaitu kecenderungan tubuh untuk mempertahankan keadaan stabil. Jadi ketika tubuh individu itu tidak berada dalam keadaan fisik, keadaan yang stabil, maka
tubuh itu termotivasi untuk memenuhi kebutuhan homeostasisnya gitu. Nah, dapat dikatakan jadi ada dua istilah dari pendekatan drive reduction teori ini. Yang pertama ada need. Need ini adalah bagian materi yang paling penting untuk memenuhi kebutuhan hidup kita. Contohnya butuh makan, butuh minum gitu. Kemudian sedangkan drive ini adalah dorongan ketika tubuh itu akan memenuhi kebutuhan sehingga memotivasi individu untuk bertindak sesuai dengan keadaan yang dibutuhkan gitu. Ada dua jenis drive yaitu primary drive dan secondary drive atau acquired drive gitu. Nah, primary drive ini adalah dorongan yang melibatkan kebutuhan dasar seperti lapar, haus gitu. Sedangkan kalau secondary drive ini adalah dorongan yang dipelajari melalui pengalaman atau pengkondisian seperti kebutuhan akan uang, kemudian juga pengakuan sosial gitu. Nah, untuk pendekatan yang ketiga ini ada menurut McClellan's, di mana menurut McClellan's ini menyatakan bahwa perilaku itu muncul karena ada tiga kebutuhan penting, yaitu affiliations, power, dan achievement. Jadi yang pertama itu ada need for affiliation, di mana need for affiliation ini adalah kebutuhan akan interaksi sosial dan berhubungan baik dengan orang lain. Orang yang memiliki kebutuhan ini adalah mereka yang ingin disukai atau diterima dan memiliki peran dalam lingkungan tersebut. Jadi afiliasi dengan orang lain itu adalah emang kebutuhan setiap individu gitu. Kemudian need for power. Nah, jadi need for power ini adalah kebutuhan untuk memiliki kendali dan pengaruh atas orang lain. Contohnya seorang influencer atau politikus, mereka memberikan konsep-konsep pemikiran mereka untuk mempengaruhi orang-orang yang di sekitar mereka karena mereka yakin bahwa kekuasaan ataupun hal-hal yang mereka konsepkan itu bisa membawa pengaruh bagi orang lain gitu. Kemudian yang ketiga, need for achievement, yaitu kebutuhan yang melibatkan keinginan kuat untuk berhasil dalam mencapai tujuan yang bukan hanya realistis tapi juga menantang. Jadi ini biasanya orang-orang yang berprestasi gitu ya. Nah, kemudian pendekatan yang keempat itu ada arousal and incentive approach. Dimana kalau menurut arousal teori, di mana seorang ini memiliki tingkat ketegangan optimal yang coba mereka pertahankan dengan menambah atau mengurangi rangsangan. Nah, jadi contohnya ketika kita menghadapi ujian, maka secara otomatis dengan ketegangan yang ada, detak jantung kita itu berdetak lebih cepat dan biasanya akan keluar keringat gitu. Jadi menyeimbangkan um, dengan menambah atau mengurangi rangsangan yang ada gitu. Kemudian ada incentive approach, di mana incentive approach ini adalah hal yang menarik bagi orang untuk melakukan suatu tindakan. Nah, selanjutnya incentive approach ini adalah teori motivasi yang menjelaskan bahwa perilaku itu sebagai respon terhadap stimulus eksternal gitu. Nah, pendekatan yang kelima itu ada humanistic approach. Menurut motivasi Maslow ini, jadi humanistic approach kita berpatokan pada untuk kali ini akan dijelaskan hanya pada teori Maslow ya. Nah, jadi menurut motivasi Maslow ini untuk mencapai suatu pengaktualisasian diri, kita sebagai manusia itu harus memenuhi kebutuhan, mulai dari kebutuhan dasar. Jadi emang ada tingkatan-tingkatan menurut Maslow gitu. Nah, jadi tingkatan yang pertama itu adalah kebutuhan fisiologis, di mana kebutuhan fisiologis ini kebutuhan akan rasa lapar, kemudian haus gitu ya. Kemudian setelah kebutuhan fisiologis itu adalah kebutuhan akan rasa aman gitu. Nah, kebutuhan akan rasa aman ini, kebutuhan akan rasa aman ini didapatkan orang-orang dari mungkin mereka ada tempat tinggal, kemudian mereka merasa aman untuk tinggal hidup menjalani keseharian gitu. Kemudian yang ketiga itu ada love and belongingness, selanjutnya ada esteem, dan yang terakhir actualization. Nah, jadi kalau sebenarnya untuk kebutuhan yang pertama, kebutuhan fisiologis itu kan ada namanya lapar dan haus. Sebenarnya apa sih yang menyebabkan manusia itu lapar? Jadi ada hal-hal yang berkaitan dengan rasa lapar dan pengaruh lainnya. Yang pertama itu ada hormon insulin. Mana hormon insulin ini adalah hormon yang muncul sebagai pengontrol kadar lemak ketika kita makan dan mengurangi kadar glukosa dalam darah. Kemudian faktor yang kedua adalah glukagon. Glukagon ini adalah hormon yang mengontrol
kadar lemak, protein, dan karbohidrat dalam tubuh dengan cara meningkatkan kadar glukosa dalam aliran darah. Kemudian hal yang ketiga yang menyebabkan rasa lapar itu adalah leptin. Leptin adalah hormon yang dilepaskan ke aliran darah, kemudian menuju hipotalamus memberikan info makanan sudah cukup dan terasa kenyang. Selanjutnya itu ada hipotalamus ventromedial, di mana hipotalamus ventromedial ini bagian yang terlibat dalam menghentikan respon makan ketika kadar glukosa itu naik. Sedangkan kalau hipotalamus lateral adalah bagian yang mempengaruhi permulaan makan ketika kadar insulin naik. Selanjutnya ada wake set point adalah titik tingkat berat yang dipertahankan oleh tubuh. Dan yang terakhir, hal yang mempengaruhi lapar itu adalah basal metabolic rate atau BMR, adalah keadaan ketika di mana tubuh itu membakar energi ketika organisme dalam keadaan istirahat. Nah, selanjutnya kita lanjut lagi ke pendekatan untuk memahami motivasi tadi. Yang terakhir ini adalah self-determination theory, di mana teori ini sebenarnya mirip dengan hierarki Maslow, tapi dalam teori ini terdapat 3 kebutuhan bawaan dan universal yang membantu orang itu mendapatkan pemahaman diri yang baik dan memahami orang lain. Yang pertama, otonomi, yaitu kebutuhan untuk mengendalikan perilaku dan tujuan sendiri, atau biasa kita sebut sebagai penentuan nasib sendiri gitu. Kemudian inti yang kedua itu ada kompetensi, di mana kebutuhan itu membuat hidup seorang itu merasa tertantang. Dan yang terakhir itu ada keterkaitan, yaitu kebutuhan untuk memiliki hubungan yang spesial dengan orang lain. Jadi membutuhkan juga ya hubungan sosial dengan orang lain gitu. Nah, selanjutnya kita akan masuki materi mengenai emosi. Nah, emosi itu adalah aspek perasaan dan kesadaran yang mengungkapkan perasaan yang dirasa ke lingkungan eksternal. Jadi ada 3 elemen dari motivasi, yaitu yang pertama ada physiology of emotion, di mana bagian ini adalah bagian yang berperan. Untuk bagian yang berperan dalam emosi ini adalah amigdala. Tapi nggak menutup kemungkinan bahwa emosi ini akan diterima di bagian otak tertentu sesuai dengan jenisnya. Seperti ketika mengenali ekspresi wajah seseorang, yang lebih berperan itu adalah hemisfer kanan. Kemudian elemen yang kedua adalah the behavior of emotion atau emotional expression, di mana menurut Darwin, emosi ini adalah produk evolusi karena memiliki ekspresi yang sama di saat momen tertentu. Terus juga kemudian menurut Ekman dan Friesen, terdapat 7 bentuk emosi, yaitu marah, takut, jijik, bahagia, terkejut, kesedihan, dan penghinaan. Itu ada motivasi yang universal. Kemudian elemen yang ketiga itu adalah subjective experience, labeling emotion, di mana label emosi ini biasanya juga dipengaruhi oleh budaya dan kebiasaan. Contohnya, orang Indonesia ketika mulai percakapan dengan orang baru cenderung mengatakan permisi dan maaf, dan juga disertai dengan emosi bahagia, senyuman gitu ya, dengan senyuman. Sedangkan eh, orang barat langsung menyapa dan lebih to the point, langsung serius menunjukkan ekspresi apa yang ingin mereka ungkapkan melalui perkataan itu gitu. Jadi wajahnya itu, raut wajahnya langsung menggambarkan apa yang ingin mereka katakan gitu. Nah, selanjutnya itu ada early theories of emotions. Yang pertama itu ada distinguish among the common sense, di mana terjadi ketika stimulus itu merangsang gerakan tubuh. Jadi dapat disimpulkan prosesnya itu ketika adanya stimulus, ketakutan itu disadari pada ANS, Autonomic Nervous System, kemudian arousal response, kemudian ada setelah ketakutan itu direspon dari ANS ini. Nah, jadi contohnya nih saat kita mendengar suara anjing mengaum. Nah, suara anjing mengaum itu kan adalah stimulus. Kita merasa takut. Nah, dari rasa takut itu kita akan berlari. Jadi jadi prosesnya itu ada stimulus, kemudian ketakutan disadari, baru adanya ANS, Automatic Nervous System. Jadi Automatic Nervous Systemnya itu berupa responnya itu, yaitu kita berlari gitu. Kemudian ada James Lang, terjadi ketika ada rangsangan, kemudian dilanjutkan oleh respon tubuh, kemudian baru adanya rasa takut.
Kalau tadi kan contohnya nih dengar suara anjing kita takut baru lari. Tapi kalau menurut James Lang ini adalah ketika ada suara anjing kita lari baru kita sadar ternyata kita takut gitu. Kemudian ada Cannon-Bart, di mana teori ini ketika reaksi fisiologis itu bersamaan dengan emosi yang diasumsikan. Contohnya nih, saat mendengar suara anjing, kita langsung berlari gitu. Kemudian yang terakhir itu ada facial feedback theories of emotions. Menyatakan bahwa emosi itu mempengaruhi wajah dan begitu pun sebaliknya wajah mempengaruhi emosi. Contoh, saat kita mendapatkan nilai A, kita bahagia dan tersenyum dan sebaliknya bila kita tersenyum secara otomatis kita itu akan membahagiakan diri sendiri gitu. Kita akan bahagia gitu. Nah, kemudian yang terakhir itu ada cognitive theories of emotions. Yang pertama itu ada cognitive arousal theory, di mana menurut teori ini bahwa perilaku fisiologis itu harus ditafsirkan secara kognitif sebelum mengalami emosi tertentu. Contohnya, saat kita melakukan gathering organization pertama kali, kita harus melihat kondisi orang di sana. Apakah mereka cenderung ramah atau lebih formal, sehingga bila kita udah mengetahuinya, maka emosi kita itu akan terbentuk sesuai dengan kondisi tersebut, gitu. Kemudian yang kedua itu ada Lazarus and the Cognitive Mediational Theory of Emotions, di mana menurut teori emosi ini, emosi itu terjadi karena adanya konfigurasi antara kognitif dan pengalaman yang berubah sesuai dengan keadaan individu dan lingkungan. Contoh, saat kita melihat harimau di kebun binatang, gak ada rasa takut karena harimau tersebut berada di dalam pagar. Sedangkan ketika kita melihat harimau di hutan bebas, maka rasa takut itu akan muncul. Jadi emosinya itu muncul menyesuaikan dengan keadaan lingkungan. Nah, gitu. Nah, jadi mungkin itu aja materi mengenai motivasi dan emosi dari psikologi umum 2. Sekian dari saya, mohon maaf apabila ada salah kata, kurang dipahami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.